Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini adalah bersama-sama kita lanjutkan kajian kitab Sittin al-Awliyah yang bukan 60 hadis tentang perempuan. Saat ini kita akan membacakan 5 hadis berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang babun fil i'tirafi hukumil mar'ati, atau bab yang menjelaskan tentang pengakuan hak-hak perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Babun utawi iku bab fil i'tirafi bi hukumil mar'ati. Bab menjelaskan tentang pengakuan hak-hak perempuan. Yang pertama, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kunna fil jahiliyati la na'udun nisaa syai'an. Falamma ja'a al-islamu wa dhakarahunna Allah ra'ayna lahunna bidzalika 'alaina haqqan, rawahu Bukhari. Umar bin Khattab berkata bahwasanya kita pada masa jahiliyah la na'udun nisa, tidak memperhitungkan perempuan syai'an sama sekali. Jadi Umar bin Khattab melakukan sebuah pengakuan seperti itu, bahwasanya dulu pada waktu jahiliyah itu tidak memperhitungkan sama sekali perempuan. Falamma ja'al Islamu, maka ketika Islam itu datang, wa dzakarahunna, dan Allah mengakui perempuan. Hak perempuan mulai diakui oleh Allah di dalam Al-Quran, sudah banyak sekali contohnya. Ra'ayna lahunna bidzalika 'alaina haqqan, kami memandang mereka juga memiliki hak atas kami. Artinya hadis ini adalah sebuah pengakuan dari Umar bin Khattab bahwa dulu perempuan itu tidak diperhitungkan sama sekali. Tapi ketika Allah sudah mulai menyebut nama perempuan, ya sudah mulai menyebut nama perempuan dalam artian memberikan hak kepada perempuan gitu ya, secara adil dengan laki-laki, kemudian perempuan pada saat itu oleh Umar bin Khattab juga mengakui keberadaan perempuan itu sendiri. Nah, artinya apa? Bahwasanya bisa kita melihat contoh, misalnya di Al-Quran, ya, ayat tentang masalah waris. Di situ disebutkan itu hadil unthayain, artinya 2 dibanding 1. Jika kita melihat, maka sepertinya perempuan memang masih belum egaliter atau belum mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki, karena 2 dibanding 1. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan. Akan tetapi, jika kita melihat lebih lanjut, ayat ini sudah lebih maju dari masa sebelumnya, di mana kalau pada masa jahiliyah perempuan itu sama sekali tidak memiliki hak untuk waris, tidak bisa mewarisi, bahkan perempuan itu diwariskan karena hanya dianggap sebagai benda. Jadi keberadaannya tidak diperhitungkan sama sekali. Maka kata Musa di situ sebenarnya ada apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ruang kepada perempuan untuk bisa menjadi subjek, tidak lagi menjadi objek. Nah, maka jika kita melihat ada peningkatan, ya, apresiasi sejarah terhadap keberadaan perempuan itu sendiri. Pada awalnya ini tidak berangkat, ya, kita melihat perempuan itu dia tidak memiliki ruang. Perempuan pada saat itu dia hanya dianggap sebagai benda saja, bahkan dia diwariskan, ya. Tetapi kemudian pada titik antara ini ternyata perempuan sudah disebutkan mendapatkan bagian 2 dibanding 1. Nah, ini tidak bisa berhenti begitu saja. Kita juga harus memiliki penafsiran final. Titik finalnya adalah adil gitu ya, antara laki-laki dengan perempuan. Nah, ini adalah pengakuan Umar bin Khattab terhadap perempuan di masa lalu. Maka jika kita melihat sekarang ada diskriminasi
perilaku diskriminatif terhadap perempuan, maka itu adalah warisan atau sisa-sisa dari tradisi jahiliyah. Karena Islam sama sekali tidak pernah memberikan diskriminasi, tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian hadis yang berikutnya, An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Hadis ini adalah merupakan rujukan yang digunakan oleh para ulama, yang digunakan untuk menjadi dasar adanya prinsip kemitraan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi dalam hal ini perempuan adalah manusia yang sama seperti laki-laki. Dia memerlukan pengakuan, penghargaan, perlindungan dan juga pemenuhan hak hidup sebagai manusia yang bermartabat. Nah, jika kita melihat secara luas, sebenarnya hadis ini yang telah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ini sama sekali sudah tidak ada keraguan bahwasanya ada diskriminasi di dalam Islam itu sendiri. Coba kita renungi bersama-sama. Memang mungkin ada sedikit pertanyaan ya. Dulu saya ada pertanyaan sedikit begini. Kalau dulu perempuan itu yang mondok, yang penting dia bisa ngaji Al-Quran, begitu saja. Dulu sering sekali ya mbak saya itu kalau bilang yang penting arah-arah bisa ngaji Quran. Jadi membaca Quran itu dipentingkan dulu. Kalau laki-laki harus bisa nahwu, harus bisa sorof ya, harus lebih pandai daripada perempuan. Tapi hari ini pondok pesantren sudah memperlakukan baik santri laki-laki ataupun perempuan dengan kadar yang sama. Kalau laki-laki harus setoran alfiyah, maka perempuan atau santri juga harus setoran alfiyah. Kalau laki-laki itu khataman satu wahab, maka perempuan juga khataman satu wahab. Ini adalah kesetaraan gitu ya, yang dimaksud kesetaraan seperti ini. Jadi ini adalah mitra bahwa dalam Islam juga telah membahas bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah memiliki prinsip-prinsip kemitraan. Tidak ada yang menjadi objek. Ya, keduanya baik laki-laki ataupun perempuan adalah merupakan subjek penuh di dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya An Aisyah radhiyallahu anha masih diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yali min hadhil jannati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Man yali, barang siapa yang mengasuh min hadhil banat, dari anak-anak perempuan ini, fa ahsana ilaihinna, maka mereka akan dibalas dengan kebaikan juga. Kunna lahu sitran minan nar, dan mereka akan diberikan perisai gitu ya. Jadi perisai itu adalah penghalang ketika nanti di neraka. Nah, makna yali di sini apa? Yali aitakun libanat fi wilayatihi wa riayatihi. Sebenarnya hadis ini adalah berawal dari sebuah sebab. Ya, ketika saat itu ada seorang perempuan, yang perempuan itu membawa dua anak perempuan, kemudian mengeluh kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi, ini bagaimana? Saya keberatan, dua anak wedok-wedok gitu ya, tidak bisa diajak kerja, mungkin seperti itu. Sama dengan dahulu ketika masa jahiliyah itu, ketika ada orang memiliki anak perempuan, maka wajahnya langsung meredup, tidak bahagia karena menganggap perempuan tidak bisa apa-apa. Tapi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah menyambut dengan baik. Kemudian Sayyidah Aisyah memberikan hidangan, monggo ayo masuk ke dalam rumah ya. Artinya ini adalah apresiasi, ya, bentuk apresiasi kepada perempuan tersebut. Dan kemudian dilanjutkan dengan hadis yang bawahnya yang diriwayatkan oleh Abu Burdah. Ini ada korelasinya bahwa ternyata barang siapa yang memiliki anak asuh, ya, artinya mengasuh, memiliki anak-anak perempuan dan membuat mereka anak-anak perempuan itu menjadi anak-anak yang solihah, gitu, yang baik, maka nanti dia akan mendapatkan perisai atau penghalang ketika di neraka. Nah, kemudian
hadis yang terakhir ya, yang masuk di dalam bab hukukul mar'ah ini diriwayatkan oleh Abi Burdah. An Abi Burdah an Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin kanat indahu walidatun fa'allamaha fa ahsana ta'limaha wa addabaha fa ahsana ta'dibaha summa a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajran. Artinya, ini adalah hadis yang menjelaskan tentang kesempatan belajar bagi perempuan, ya, pendidikan seperti itu. Siapa saja rojulin, di sini adalah orang tua seperti itu, yang dia mengajari anak-anaknya perempuan, fa'allamaha seperti itu, kemudian fa'ahsana ta'limaha, memperbaiki sistem belajarnya, wa addabaha, kemudian mengajarkan akhlak yang baik, fa'ahsana ta'dibaha, sehingga perempuan itu juga menjadi memiliki adab yang baik, summa a'taqaha, kemudian dia orang tua itu juga membebaskan anak itu untuk berpikir sesuai dengan kemampuannya dan juga keinginannya untuk melakukan hal-hal yang baik. Batazawwajaha, sampai kemudian anak perempuan itu menikah, falahu ajrun, maka dia memiliki 2 pahala. Tentu di situ adalah pahala pengajaran dan pahala karena memiliki anak-anak yang baik atau yang solihah. Ini adalah merupakan hadis yang memberikan apresiasi kepada perempuan, bahwasanya perempuan dan laki-laki itu sama-sama memiliki kesempatan belajar. Ya. Artinya apa? Fa'allama, jadi proses perempuan belajar dengan laki-laki, meskipun secara kasat mata ya, kalau kita melihat faktanya, sebenarnya laki-laki dengan perempuan itu memiliki hak sama, meskipun kebijakan-kebijakan di dalamnya itu juga harus tetap ada privilege. Artinya mengapa seperti itu? Saya mengatakan ada privilege karena perempuan itu juga memiliki pengalaman-pengalaman khas perempuan. Ya, dia juga haid gitu ya, kemudian dia juga hamil, kemudian juga melahirkan, kemudian dia juga menyusui, sehingga mungkin waktu untuk mengejar cita-cita itu biasanya ada yang biasanya itu berbeda dengan laki-laki. Nah, oleh sebab itu kesempatan belajar bagi perempuan ini harus selalu kita gaungkan. Karena apa? Karena jika kita resapi betul, ya, untuk bisa memperoleh atau sampai pada tempat tertentu. Kadang misalnya laki-laki cukup melakukan 1 langkah atau 2 langkah, tapi perempuan kadang harus berlangkah-langkah untuk bisa mencapai sesuatu itu. Bukan karena kemampuannya sebenarnya, tapi karena keadaan. Apalagi misalkan perempuan sudah menikah, gitu ya. Setelah itu dia akan mengalami masa-masa reproduksi. Sehingga ketika pada masa reproduksi, ketika laki-laki itu dia masih semangat seger-segernya begitu, maka dalam saat usia yang sama, misalnya usia 30 tahun gitu, maka perempuan bisa jadi dalam kondisi yang berbeda. Dia sedang melaksanakan reproduksi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ini adalah merupakan apresiasi. Rasulullah memberikan apresiasi terhadap perempuan untuk memiliki kesempatan yang sama antara laki-laki dengan perempuan. Dan menurut Abu Syukoh, Abu Syukoh itu adalah seorang ulama yang itu juga menjadi inspirasi Kiai Fakih yang menyusun kitab ini. Dalam menyusun kitab ini, menurut Abu Syukoh bahwa hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi, ya, baik mulai dari hadis kunna fil jahiliyah la na'udun nisa, ataupun hadis tentang innaman nisa syaqa'iqul rijal, ataupun tentang masalah pendidikan perempuan, semua itu menurut Abu Syukoh adalah merupakan prinsip-prinsip musyawarah atau kesetaraan. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan bersama-sama pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga berkah manfaat untuk kita semuanya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.